Salam persahabatan dari kami, channel Jejak Sang Guru. Ekspedisi Tahta Sultan kali ini akan membahas tentang para Sultan Demak di Demak Bintoro. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah sendiri adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintoro Demak. Berdasarkan buku The History of Javanese King, Sejarah Raja-Raja Jawa, terbitan tahun 2010 karya Purwadi, Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri yang cantik dan pintar tersebut bernama Siu Banci dan langsung mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa. Prabu Brawijaya V terpaksa menyingkirkan putri tersebut dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dikirim kepada Adipati Palembang Arya Damar. Raden Patah lahir di Palembang tahun 1455 dengan nama kecil Pangeran Jimbun. Ibunya Raden Patah kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen. Selama 20 tahun hidup di istana Adipati Palembang, Raden Patah memutuskan untuk kembali ke Majapahit bersama adiknya Raden Kusen. Setibanya di Tuban, Raden Patah tinggal dan belajar di Ampel Denta bersama para saudagar Muslim. Di sana, beliau juga mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina Laksamana Cheng Ho. Raden Patah juga mendalami agama Islam bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintoro. Raden Patah punya 3 istri, yang istri pertamanya adalah anak dari Sunan Ampel. Pengaruh Raden Patah menguat dengan terjalinnya hubungan dari daerah lain, hingga kemudian Raden Patah memutuskan hubungan dengan Majapahit yang saat itu berada dalam kondisi yang lemah. Keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Patah mengambil gelar Sultan Syah Alam Akbar. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muruljana, Raden Patah berhasil memperluas dan mempertahankan kerajaan Majapahit. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan Raden Patah menaklukkan Girindrawardhana yang merebut tahta Majapahit hingga mengambil alih kekuatan Majapahit. Raden Patah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak. Beliau mengutus putranya Pati Unus untuk memimpin perlawanan tersebut, meski akhirnya gagal. Dalam bidang dakwah Islam dan perkembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Raden Patah meninggal pada 1518. Kemudian ia digantikan oleh menantunya bernama Pati Unus atau Adipati Unus. Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Ia pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka saat usia 17 tahun. Pati Unus terkenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya dalam peristiwa melawan Portugis. Pati Unus berkuasa penuh di kerajaan Demak dalam waktu singkat, di 1518 hingga 1521. Menurut Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental menceritakan asal-usul Pati Unus berasal dari Kalimantan Barat Daya. Kakek Pati Unus berantau ke Malaka dan kawin dengan wanita Melayu. Dari perkawinan tersebut lahir ayah Pati Unus. Saat muda, ayah Pati Unus dikenal sebagai pedagang sukses. Bahkan memiliki perahu jung dan wilayah kekuasaan di Pulau Bangka dan beberapa Kalimantan.
Ayah Pati Unus kemudian kembali ke Jawa dan bergabung dengan kerajaan Demak. Anaknya, Pati Unus, menikah dengan putri Raden Patah. Sejak saat itu, Pati Unus dipercaya untuk memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam invasi ke Malaka dan menjadi raja. Pati Unus sendiri wafat tahun 1521 akibat bengkak paru-paru. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Masjid Demak Bintoro bersama mertuanya. Tampuk kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, anak kandung Raden Patah. Dalam sejarah Demak, Sultan Trenggono adalah raja terbesar. Sultan Trenggono dinilai cakap dalam hal sistem birokrasi pemerintahan, strategi militer, dan memiliki visi jauh ke depan. Pada 1522, Gubernur Portugis di Malaka, Jorge de Albuquerque, mengirim utusan bernama Hendrik Leme ke Raja Samiam di Sunda Kelapa. Utusan itu diterima baik, bahkan Portugis diberi izin mendirikan kantor dagang di Sunda Kelapa. Sultan Trenggono mengutus Fathahilah beserta pasukannya untuk menduduki Jawa Barat dengan tujuan agar Portugis tidak dapat menguasai wilayah Sunda Kelapa. Panglima militer yang cakap dan agamis dari Pasai bernama Fathahilah ditugaskan menaklukkan Sunda Kelapa bahkan Banten di tahun 1527. Tentara Portugis yang baru tiba dari Malaka berencana memberi bantuan pada Raja Sunda juga berhasil dikalahkan. Atas kemenangan itu, Sunda Kelapa dinamai Jayakarta, dan dilanjutkan Cirebon dapat dikuasai pada 1528. Sehingga seluruh pantai utara Jawa mulai Banten sampai Gresik tunduk pada pemerintahan Demak. Atas jasa besarnya, Fathahilah diangkat menjadi raja di Cirebon. Sultan Trenggana melakukan perluasan wilayah hingga ke pedalaman termasuk wilayah Pajang, Mataram, dan Madura. Untuk memperkuat kedudukan, Sultan Trenggono melakukan strategi perkawinan politik. Sultan Trenggono wafat tahun 1546 dalam suatu pertempuran penaklukan di Pasuruan. Kemudian beliau digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Kesultanan Demak terus meredup.